Bab 951. Kamu dan aku manusia fana. Mile sedikit terdiam, menghilang. Dia sepertinya sudah bisa menebak. Lantai 9 ini bertemu pendahulu di saat pendahulu hendak menghilang. Pihak lawan bertaruh dengan pendahulu, tetapi saat pihak lawan menyerah, pendahulu menghilang. Dan yang paling menyedihkan adalah dia tidak bisa membuka segel lantai 9. Sungguh menyedihkan. Tentu saja, lebih bodoh. Saat ini, Nain berkata lagi, apakah kamu tahu betapa putus asanya aku saat itu? Mile berkata dengan nada ringan, memang sangat putus asa. Lantai 9 menghela nafas rendah, itu juga salahku karena bodoh. Katakan padaku, mengapa aku mau bertaruh dengannya? Aku benar-benar dibutakan oleh pikiran. Kepalaku dijepit pintu. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengan kekuatan senior, apa tidak bisa menerobos lantai 9? Lantai 9, dalam waktu yang singkat, tidak bisa, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan aku juga tumbuh. Saat itu, aku bisa mengguncang segel lantai 9. Mile sedikit bingung, lalu mengapa senior tidak keluar? Lantai 9 mendesah rendah, waktu itu, aku sudah hendak keluar, tapi, apa yang dilakukan menara kecil ini? Ia pergi ke alam semesta 4 dimensi, kemudian bertemu dengan 3 kultivator pedang. Orang itu awalnya tidak berniat untuk bertarung dengannya, ia ingin bersikap keras dengan orang lain, dan hasilnya hampir dihancurkan oleh orang lain. Semua aturan Tao melarikan diri, dan aku juga terluka parah saat itu, dan tertidur lelap. Tidak hanya itu, wanita bergaun polos juga tinggal di dalamnya. Selain itu, ketiga pedang juga menekan ini menara kecil. Aku ada di lantai 9, pengaruhnya paling besar. Apa kamu tahu betapa sengsaranya aku? Aku sangat sengsara. Mile. Lantai 9 mendesah pelan, tidak tahu kejahatan apa yang aku lakukan di kehidupan sebelumnya, sampai-sampai hidup ini begitu menyedihkan. Mile terdiam. Harus dikatakan, lantai 9 sangat menyedihkan. Benar-benar bencana. Pada saat ini, lantai 9 berkata lagi, sekarang, aku dapat dengan paksa menerobos lantai 9, tetapi, sebagai pemilik pagoda, kamu akan terpengaruh. Jika tidak hati-hati, kamu akan terbunuh. Wanita bergaun polos pasti akan bergegas ke 5 dimensi untuk mencariku. Jadi, aku hanya bisa menunggu kamu menemukan aturan Tao lantai 9. Biarkan dia membantuku membuka segel di sini, dan aku bisa keluar dengan normal. Mile berkata dengan suara yang dalam, Nona Kuen, kamu adalah aturan Tao segel, bisakah kamu memecahkan segel lantai 9? Kuen berkata, tidak bisa, karena itu diatur oleh Tuan sendiri, dan harus dibuka oleh Tuan atau aturan Tao lantai 9 baru bisa. Mile menggelengkan kepalanya, senior, sepertinya kamu harus mengikutiku untuk sementara waktu. Lantai 9 berkata, mohon satu hal padamu. Mile sedikit penasaran, ada apa? Lantai 9 berkata, hiduplah dengan baik. Aku tidak ingin begitu keluar langsung ditikam mati oleh wanita bergaun polos, karena kamu mati. Aku masih ingin melihat dunia yang indah ini. Mile. Pada saat ini, suara Kuen tiba-tiba terdengar di kepala Mile, sudah tiba. Mile berhenti, dia melihat ke atas. Tidak jauh dari situ, ada sebuah pintu. Kuen berkata, pintu keabadian, jika masuk, maka akan memasuki tanah keabadian. Apa kamu yakin ingin masuk? Mile berkata, tidak. Setelah selesai berbicara, dia menoleh, melihat cahaya redup di langit, itu adalah Lin Siye. Setelah Mile terdiam sesaat, dia tiba-tiba berteriak, Lin Si, janji kepada kakak, jangan datang cari kakak, hiduplah dengan baik, tunggu kakak cari kamu, hanya 10 hari, harus patuh.
Setelah selesai bicara, dia berbalik, langsung berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki gerbang keabadian. Begitu dia menghilang, Mario Yuan dan yang lainnya datang ke arena. Di antaranya, Lin Ziye hendak bergegas masuk, tapi langsung dihentikan oleh Master Lady. Lin Ziye memandang Master Lady menggelengkan kepala, dan mengirimkan transmisi suara melalui energi misteri. Kamu tahu identitasnya, dia masuk, dia mungkin masih bisa hidup, kamu masuk, kamu tidak akan bisa hidup. Lin Ziye menggenggam tangannya erat-erat dengan ekspresi ganas, dan Master Lady berkata lagi, tunggu dia keluar. Percayalah padanya. Lin Ziye perlahan menutup matanya, berkata dengan suara getar, itu adalah tanah keabadian. Master Lady berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah orang yang paling dekat dengannya, jika kamu tidak percaya padanya, siapa yang akan percaya padanya? Mata Lin Ziye tertutup rapat, tubuhnya sedikit gemetar. Saat ini, ekspresi Mario Yuan dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Milei benar-benar memasuki tanah keabadian. Bagaimana ini? Masuk. Ini adalah tanah keabadian, dia tidak berani masuk. Pada saat ini, Darli Chen tiba-tiba berkata, tidak boleh masuk ke tempat ini. Mario Yuan memandang Darli Chen, kamu tidak tahu. Darli Chen berkata, di zamanku, hanya ada satu tanah terlarang, dan itu adalah dimensi kehampaan. Mario Yuan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tanda-tanda apapun di tanah keabadian ini. Konon di dalamnya ada pedang keabadian. Jika mendapatkan pedang ini, bisa mendapatkan hidup abadi. Hidup abadi. Darli Chen sedikit mengernyit, omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa hidup selamanya. Mario Yuan memandang Darli Chen, mengapa ketua sekte Chen mengirim seseorang untuk pergi mencobanya? Darli Chen tersenyum ringan dan berkata, kenapa? Sudah waktunya untuk mulai berkelahi dalam satu sarang. Mario Yuan menggelengkan kepalanya, tempat ini tidak sederhana, bahkan saat klan pemakan roh di masa puncaknya juga tidak berani berpikir tentang tempat ini. Darli Chen berkata, kalau begitu tidak peduli lagi. Setelah orang ini masuk, jika dia tidak mati, dan membuka ruang buku di dalam, dengan kekuatannya, saat itu tiba, begitu dia keluar, takutnya dia bukan lagi seseorang yang bisa kita tangani. Dan jika dia mati, ruang buku akan jatuh ke tangan orang lain, haruskah kita menyerah begitu saja? Mendengar ini, wajah Mario Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Seperti yang dikatakan Darli Chen, jika Milei ini tidak mati dan membuka ruang buku di dalamnya, setelah dia keluar, tidak ada seorang pun di 5 dimensi yang dapat berbuat apa-apa. Dan jika Milei mati, bukankah ruang buku ini akan jatuh ke tangan orang lain? Namun, dia tidak berani masuk. Dia masih takut dengan tempat ini. Seolah memikirkan sesuatu, Mario Yuan tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak memaksanya keluar? Darli Chen berkata dengan ringan, gunakan sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas. Mario Yuan mengangguk, jika kita menargetkan sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas, dia pasti akan keluar. Darli Chen berkata, apakah kamu tahu seberapa besar pengorbanannya? Mario Yuan terdiam. Mereka bisa mengalahkan Lin Ziye mereka, tapi menang bukan berarti mereka bisa dengan mudah membunuh mereka. Jika keempat wanita ini bertarung dengan klan pemakan roh dengan segala cara, klan pemakan roh pasti akan kalah banyak. Yang terpenting, sekolah tinggi dimensi luas tidak mudah ditindas. Siapa yang tidak tahu, sekolah tinggi dimensi luas juga memiliki satu formasi besar. Jika sekolah tinggi dimensi luas ingin semuanya mati bersama, dan formasi besar itu dibuka, di klan pemakan roh, siapa yang bisa menahannya?
Tidak ada yang bisa menahannya. Saat ini, Darli Chen tiba-tiba berkata, "Aku akan masuk." Mario Yuan memandang Darli Chen. Darli Chen berkata lagi, "Klan pemakan roh kamu juga mengirim seseorang untuk masuk bersamaku." Mario Yuan terdiam. Darli Chen mencibir dan berkata, "Kenapa? Ingin mendapat keuntungan tapi tidak mau berkorban?" Mario Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tempat ini adalah tanah keabadian." Darli Chen sedikit mengernyit, terus, "Apa kamu menyerah begitu saja? Kamu juga seorang ketua klan pemakan roh, bagaimana bisa begitu penakut?" Ekspresi Mario Yuan jelek. Pada saat ini, Derino Yuan tiba-tiba berkata, "Aku akan ikut masuk denganmu." Mario Yuan memandang Derino Yuan, paman kedua. Derino Yuan berkata dengan nada ringan, "Apa yang dikatakan ketua sekte Chen sangat benar. Klan pemakan roh aku tidak boleh takut. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba." Mile ini, seorang anak laki-laki berusia 20 tahun memiliki keberanian seperti itu. Mungkinkah kita tidak sebaik dia? Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Darli Chen. "Saudara Chen, kita masuk." Darli Chen mengangguk, "Ayo." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat bersama Derino Yuan. Di tempat yang sama, Mario Yuan menatap pintu keabadian dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tanah keabadian. Kecuali pendahulu waktu dulu, tidak ada yang tahu apa isi di dalamnya. Harus dikatakan, orang yang masuk pada dasarnya sudah mati. Dan apakah Mile akan mati juga? Jika itu orang lain, dia merasa pasti akan mati, tetapi Mile ini, dia tidak yakin, karena Mile ini memberinya terlalu banyak kejutan. Selanjutnya, para master klan pemakan roh berjaga di pintu masuk tanah keabadian. Lin Siye dan yang lainnya tidak pergi dan tinggal di sini. Terutama Lin Siye. Lin Siye sedang menatap pintu keabadian. Dia tidak berencana untuk pergi. Mile memintanya menunggu di sini. Dia akan menunggu, tapi jika Mile tidak keluar dalam 10 hari, dia akan masuk. Sudah disepakati, kakak dan adik, jika ingin hidup, maka hidup bersama. Jika ingin mati, maka mati bersama. Dia serius. Dia juga serius. Di samping, Master Lady melihat ke pintu keabadian dan berkata dengan nada ringan di dalam hati, "Tuan, kamu pernah bilang segala sesuatu di dunia ini tidak dapat lepas dari kata sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, ada sebab ada akibat. Kamu sekarang memasuki tanah keabadian lagi, apakah karena akibat?" Tanah keabadian. Setelah Mile memasuki gerbang keabadian, matanya kosong. Entah berapa lama, dia membuka matanya. Saat ini, dia sudah berada di depan pertigaan jalan. Pertigaan jalan itu mengarah ke dua tempat. Di tengah pertigaan jalan itu berdiri sebuah prasasti batu yang tidak diketahui umurnya. Di atas prasasti itu terdapat beberapa baris tulisan. Mile berjalan ke prasasti batu, melihat beberapa baris tulisan, dan berkata dengan ringan, "Kamu dan aku semua adalah manusia fana, hidup dan mati Tuhan yang mengatur, siapa orang yang dapat hidup bebas di dunia tanpa kematian." Mile terdiam. Manusia lahir di dunia, seperti yang tertulis di prasasti batu, hidup dan mati Tuhan yang mengatur, apa itu nasibku terserah padaku bukan pada Tuhan, padahal itu hanya semboyan yang diteriakkan oleh orang-orang fana yang tidak mau menerima nasibnya. Siapa yang benar-benar dapat menentukan takdir sendiri? Meskipun ada, selama berabad-abad, ada berapa banyak orang? Di alam semesta seniman bela diri ini, apa tujuan akhir setiap orang belajar seni bela diri? Untuk hidup lebih lama, sederhananya, umur panjang. Siapa yang tidak ingin hidup abadi? Tapi, siapa yang benar-benar bisa hidup abadi? Orang ditakdirkan untuk mati, jadi apa arti hidup?
Setelah Mile terdiam sesaat, matanya bergerak ke bawah. Ada garis tulisan lain di sana. Tulisan tangannya benar-benar berbeda dari yang di atas. Makna hidup terletak pada hidup yang luar biasa, bukan hidup lama. Hidup yang luar biasa. Mile tersenyum. Manusia memang harus hidup dengan luar biasa, dan hanya hidup dengan luar biasa, baru bisa merasa berharga di dunia ini. Hidup abadi. Bayangkan saja, jika semua kerabat dan teman kamu mati, hanya tersisa diri kamu sendiri di dunia, apa gunanya? Tak terkalahkan. Umur panjang. Bukan itu yang dia inginkan. Mile melihat dua jalan di depannya, ke arah mana dia harus pergi. Seolah memikirkan sesuatu, Mile melihat prasasti itu. Dia ragu sejenak, lalu menyentuh prasasti itu dengan ringan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ke sekeliling, hanya sentuh saja, aku tidak punya pikiran lain. Bersambung.